kenalin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Nurul Atmajaya, NPM 114151045, saya dari jurusan Kehutanan. Pada kali ini saya akan menjelaskan terkait perancangan masa depan perhutanan sosial di Provinsi Lampung. Eh, Provinsi Lampung telah menjadi pionir dalam menerapkan skema perhutanan sosial sejak tahun 2000 untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat sekitar. Meskipun memang luasan kawasan hutan di Lampung ini mengalami penurunan yang signifikan sejak tahun 1980. Di singkat cerita, memang pada implementasi program ini tidak terlepas dari tantangan kompleks seperti masalah tenurial hutan yang melibatkan ratusan desa definitif di dalam kawasan hutan darat untuk mencapai resolusi yang memuaskan semua pihak. Sehingga memang dalam hal ini diperlukan adanya pemikiran yang komprehensif supaya program perhutanan sosial dapat berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat sambil tetap memperhatikan keberlanjutan pengelolaan hutan. Jadi memang dalam program perhutanan sosial kepastian tenurial bagi masyarakat sekitar hutan Provinsi Lampung itu sangat ditentukan oleh efektivitas pelaksanaan program perhutanan sosial. Jadi memang program ini memberikan hak pengelolaan hutan, terutama di kawasan hutan negara, kepada masyarakat sekitar yang hidupnya sangat tergantung pada sumber daya hutan, dan jika skema perhutanan sosial ini diimplementasikan secara efektif, maka akan menjamin kepastian dan keamanan hak tenurial masyarakat. Lanjut, ini adalah salah satu alat membangun skenario masa depan, yaitu disebut dengan PPA. Jadi PPA itu adalah Participatory Prospective Analysis. Jadi memang dalam kegiatan PPA ini telah dilaksanakan di Provinsi Lampung untuk membangun skenario masa depan perhutanan sosial dalam 10 tahun ke depan. Memang dalam lokakarya ini ada 6 faktor pendorong utama terhadap implementasi perhutanan sosial di Lampung. Yang pertama ada dinamika, peraturan, dan kebijakan perhutanan sosial, termasuk di dalamnya kebijakan terkait usaha hasil hutan. Selanjutnya ada pilihan usaha ekonomi untuk sumber penghidupan masyarakat, hak tenurial masyarakat atas sumber daya hutan, dukungan anggaran dari pemerintah daerah, kapasitas sumber daya manusia pelaksanaan program sosial, dan kejelasan peran serta tanggung jawab dari seluruh pemangku kepentingan dan kesadaran masyarakat. Memang dalam PPA ini telah menghasilkan beberapa skenario pelaksanaan program perhutanan sosial di Provinsi Lampung. Jadi memang skenario tersebut terdiri adanya kondisi status quo, yaitu pemberian hak kelola bagi masyarakat sebagaimana saat ini telah diimplementasikan, kondisi ideal yang paling diharapkan hingga kondisi terburuk yang paling tidak diharapkan. Selanjutnya dalam PPA ini juga skenario yang paling diinginkan adalah pemberian hak kelolaan yang bisa menjamin kesejahteraan masyarakat dengan terwujudnya pelestarian sumber daya hutan. Jadi memang skenario ini ditandai dengan adanya pendelegasian oleh KPH dari tingkat tapak dengan dukungan anggaran yang memadai dan koordinasi yang baik di antara para pihak skenario. Selanjutnya memang metode PPA ini dirasakan oleh tim pakar sangat berguna untuk meningkatkan kapasitas mereka karena dapat secara bersama-sama melakukan analisa masalah dengan memadukan berbagai sudut pandang, pertimbangan serta peran dan kepentingan berbagai pihak. Jadi skenario yang terpilih jadi pada skenario yang tadi. Jadi dalam penyusunan rencana aksi program PS di Provinsi Lampung pada 10 tahun ke depan, strategi yang ditetapkan meliputi adanya peningkatan dukungan anggaran pemerintah daerah, memperkuat peran KPH, memperluas hak tenurial masyarakat, dan meningkatkan usaha masyarakat peserta program PS. Jadi aksi utama yang diusulkan meliputi adanya peningkatan koordinasi antar sektor di tingkat provinsi maupun dengan pemerintah pusat, sehingga pengembangan mekanisme imbal jasa lingkungan untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah, meningkatkan pemahaman atau literasi hukum terkait hutan dan tenurial baik di tingkat pemerintah daerah maupun masyarakat. Sehingga memang dengan ini rencana aksi akan diintegrasikan ke dalam RPJM atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung